Selamat sore anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Miss masih akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Ya, pada minggu lalu kalian sudah mempelajari teks deskripsi di bagian pengertian teks deskripsi. Apa itu pengertian teks deskripsi? Yaitu teks yang menjelaskan objek secara sejelas-jelasnya. Tujuannya yaitu agar si pembaca mampu merasakan, mampu mencium, kemudian melihat apa yang disampaikan. Kemudian strukturnya dalam teks deskripsi, kalian masih ingat? Dalam teks deskripsi terdapat struktur yaitu deskripsi umum dan deskripsi bagian. Pada deskripsi umum dijelaskan tentang objek secara umumnya. Kemudian di struktur bagian atau di deskripsi bagian, kalian menjelaskan per bagian-bagian dari objek tersebut. Sedangkan kalian juga sudah mempelajari tentang kebahasaan teks deskripsi. Ya. Selanjutnya, yang kalian perhatikan adalah bagaimana cara menulis teks deskripsi. Menulis teks deskripsi yaitu sebuah teks deskripsi dapat dikembangkan berdasarkan data, gagasan, dan kesan yang muncul berdasarkan objek yang diamati. Nah, langkah-langkahnya yaitu pertama, kalian menentukan atau memilih objek. Kalian bisa memilih objek, bisa itu tempat, bisa itu orang, bisa hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian menetapkan tujuan deskripsi. Apa tujuan dari kalian membuat teks tersebut? Mengumpulkan data. Setelah kalian menentukan objek, kalian menentukan tujuannya, kalian mengumpulkan data-data agar kalian mampu atau mudah dalam membuat kerangka tulisan. Setelah kalian membuat kerangka tulisan, kembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah tulisan atau sebuah paragraf deskripsi sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Yang keenam adalah menyunting teks deskripsi. Menentukan atau memilih objek. Objek merupakan sumber data sekaligus sasaran dalam penyusunan teks deskripsi. Objeknya dapat berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, tempat tinggal, atau dapat juga suasana pentas seni. Kemudian, kalian menentukan tujuan deskripsi. Tujuan utama teks deskripsi adalah memberi gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya kepada pembaca. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, penulis memperoleh gambaran objek yang akan ditulis dan membangkitkan semangat tersendiri dalam menyajikan data, gagasan, melalui rangkaian kata-kata yang menarik dan mengesankan. Sedangkan dalam proses pengumpulan data, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, penulis perlu mengumpulkan data sesuai dengan objek yang akan dideskripsikan, yaitu dengan cara pengamatan. Kemudian dengan pengamatan, maka penulis akan mendapatkan data yang objektif. Membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan adalah garis besar teks yang akan dituliskan. Kerangka ini sebagai pedoman atau acuan dalam menggambarkan objek yang akan ditulis agar lebih jelas dan terarah. Kemudian, kalian kembangkan kerangka tulisan. Nah, langkah ini sangat penting dalam menulis teks deskripsi. Agar menjadi teks deskripsi yang lengkap dan utuh, jangan lupa libatkan kepekaan perasaan dan imajinasi
agar lebih terperinci dan mampu menggambarkan objek sejelas-jelasnya kepada pembaca. Kegiatan yang terakhir adalah menyunting teks deskripsi. Teks deskripsi yang baik tidak dapat diselesaikan sekali jadi. Perlu ada langkah selanjutnya untuk membaca ulang secara cermat, sehingga dapat diketahui kekurangan-kekurangan dan dapat segera diperbaiki, sehingga menjadi teks deskripsi yang baik dan menarik. Nah, langkah ini disebut menyunting. Jadi, kesimpulannya, dalam menyajikan teks deskripsi, hal-hal yang harus diperhatikan adalah memilih objek, menetapkan tujuan, mengumpulkan data, membuat kerangka, mengembangkan kerangka dengan memperhatikan struktur kebahasaan dan dilengkapi dengan imajinasi agar menjadi teks deskripsi yang baik dan indah yang mampu memberikan gambaran sejelas-jelasnya pada pembaca. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian telah menyimak dan telah memperhatikan. Mudah-mudahan apa yang Miss Novita sampaikan ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam menulis teks deskripsi. Kita bertemu pada materi berikutnya. Bye.